Secara umum ya, misalnya manajemen jelek, bisnis jelek, akuntansi jelek, keuangan jelek. Nah, inilah yang memicu adanya kemungkinan audit forensik. Misalnya kerugian terus-menerus, utang nggak dibayar, upah gaji nggak dibayar. Nah, ini undanglah audit forensik, undanglah saya. Halo Sobat Akuntan, kembali lagi kita ke IAI Jatim TV. Kali ini kita akan ngobrolin mengenai akuntansi forensik. Dan untuk obrolan kita kali ini ditemani oleh seorang auditor forensik yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman di dunia auditing itu cukup tinggi dan panjang. Ya, kali ini beliau adalah Prof. Dr. Sugeng Sotejo, akuntan CA, CFRA. Nah, bergelar CFRA ini yang menunjukkan keahlian beliau telah tersertifikasi di dalam bidang audit forensik. Oke, tidak lama-lama lagi, mari kita temuin dan ngobrol bareng dengan Prof. Sugeng Sotejo. Ya, selamat pagi Prof. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Ya. Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan ngobrol mengenai audit forensik yang ini sangat menarik karena bidang ini mirip-mirip dengan detektif ya. Pasti seru, pasti ya. Kalau bagi Anda yang berjiwa detektif dan kepo gitu bisa terjun di bidang audit forensik. Dan beberapa nih pertanyaan yang mungkin rekan-rekan akuntan atau rekan-rekan di luar akuntansi ingin tahu mengenai apa itu audit forensik. Kita tanyakan saja langsung kepada ahlinya. Omong-omong ini, apa itu sih sebenarnya auditing forensik atau juga khalayak umum menyebutnya akuntansi forensik? Dan mungkin sejak kapan timbul suatu akuntansi forensik itu dikenal di masyarakat umumnya di Indonesia? Ya, terima kasih para akademisi, para manajemen entitas, para mahasiswa, dan para auditor eksternal, dan juga pada umumnya adalah para pengusaha. Di sini muncul ya istilah audit forensik yang sebenarnya itu sama dengan audit investigasi. Loh, kenapa muncul audit forensik? Karena yang sudah muncul pendahulunya adalah audit laporan keuangan yang dilakukan oleh external auditor, oleh CAP. Namun, tujuan dari audit laporan keuangan secara general adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di entitas tersebut. Nah, audit secara general ini sudah dengan sendirinya tidak bertujuan untuk menemukan terjadinya fraud atau kecurangan baik di dalam kecurangan keuangan maupun kecurangan akuntansi. Nah, kecurangan akuntansi dan kecurangan keuangan ini yang ujung-ujungnya merugikan keuangan perusahaan, kalau di lembaga negara atau di lembaga negara ya, jadi ada KL, kelembagaan dan kementerian dan lembaga negara, ini disebut dengan merugikan keuangan negara. Tapi kalau terjadi kecurangan itu di swasta, itu merugikan keuangan entitas. Nah, jadi bedanya saudara, kalau general audit itu memberikan opini mengenai laporan keuangan, kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan, sedangkan audit forensik ini tujuan utamanya adalah menemukan kerugian keuangan. Kalau di lembaga negara itu keuangan negara, kalau di lembaga swasta
merugikan keuangan swasta tersebut. Dan yang penting lagi, ya, hasil dari audit forensik ini memang tujuannya dibawa ke proses ligitasi atau proses hukum. Kalau general audit tidak dipakai di dalam proses ligitasi. Kalau hasil forensik dibawa ke proses ligitasi. Nah, kalau ditanyakan perkembangannya itu mulai kapan, sebenarnya bersamaan dengan proses auditing atau ilmu auditing general, ya, yang diatur dengan standar auditing. Sebenarnya begitu. Karena begini, ya, salah satu opini akuntan publik terhadap laporan keuangan itu kan ada WDP. Kalau WTP nggak masalah ya. Kalau WTP nggak masalah. Kan ada WDP, ada disclaimer, ada adverse opinion. Bahkan yang WTP pun ditambah dengan ada paragraf penjelasan. Nah, sebenarnya dengan paragraf penjelasan atau dengan WDP itu adalah pintu masuk untuk di follow up lebih lanjut. Ya, apakah terjadi kecurangan atau tidak di dalam laporan keuangan. Atau lebih tajam lagi, akuntan publik itu kan biasanya, memang bukan biasanya lagi ya, diharuskan mengeluarkan manajemen letter. Apa itu manajemen letter? Manajemen letter itu adalah kritik terhadap penyelenggaraan manajemen perusahaan oleh direksi perusahaan. Nah, dari kritik itulah sebenarnya yang bisa menimbulkan atau memicu dilaksanakan audit forensik. Karena begini, audit forensik itu ada dua pemicunya. Pertama, bisa ada laporan. Jadi ada laporan dari dalam, jadi reaktif. Jadi ketika kita melakukan reaktif ya, jadi ada laporan dari dalam atau dari orang dalam, atau bahkan ada laporan dari masyarakat bahwa terjadi keanehan di dalam perusahaan itu, atau proaktif ya. Proaktif adalah ketika seorang auditor itu melakukan pemeriksaan, dia menjumpai ada keanehan atau transaksi keuangan yang mencurigakan. TKM ya, dia menjumpai TKM. Nah, itulah maka kalau TKM atau transaksi keuangan mencurigakan, malah sekarang ya di dalam undang-undang PPATK itu diharuskan akuntan publik, konsultan keuangan, pengacara, notaris, itu kalau menjumpai TKM di kliennya itu harus lapor supaya ditindaklanjuti. Jadi bedanya adalah seperti itu. Kalau ditanya munculnya kapan, sebenarnya ya bersamaan dengan auditing. Ya. Auditing itu muncul sekitar sebelum tahun 30-an atau 1930. Nah, itu sementara ya penjelasan saya. Nah, penjelasannya cukup singkat, padat, mudah dimengerti. Tapi masih banyak pertanyaan ini, karena ini bukan ilmu baru sebenarnya, tetapi baru didengar gitu ya untuk di Indonesia. Yang ini kita ingin tahu juga seberapa pentingnya sih, Prof, sebetulnya audit forensik itu. Betapa pentingnya ya audit forensik itu karena terjadinya corporate fraud. Apa itu corporate fraud? Itu biasanya dilakukan oleh para pejabat di perusahaan atau di lembaga negara, eksekutif di perusahaan atau lembaga negara, manajer pusat laba atau manajer profit center, dan perusahaan publik. Perusahaan publik itu maksudnya adalah perusahaan yang listed di pasar modal untuk memuaskan kebutuhan ekonomis jangka pendek. Artinya untuk memuaskan nafsu, ya, keserakahan dari para tadi yang saya sebutkan, para pejabat dan sebagainya, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Itu makanya penting. Lalu yang kedua, timbul audit forensik
itu karena adanya kegagalan audit yang dilakukan oleh eksternal audit. Apa yang dimaksud dengan kegagalan audit? Ini terdeteksi ya ketika terjadi pelanggaran etika oleh akuntan publik yang ditandai opini seharusnya disclaimer tapi WTP, opini harusnya adverse tetapi WTP, opini harusnya WDP tetapi ternyata WTP. Nah, ini adalah merupakan kegagalan audit yang dilakukan oleh KAP. Nah, kalau kegagalan audit oleh KAP ini sebenarnya inilah yang kemudian memicu munculnya audit forensik. Tetapi sayangnya fenomena yang terjadi di masyarakat meskipun WTP itu juga tidak menjamin tidak terjadinya corporate fraud. Contoh, Kementerian Keuangan itu juga WTP. Ternyata korupsinya minta ampun bejibun, triliunan malah. Dan contoh-contoh lain ya yang lembaga tersebut memperoleh opini WTP, ternyata juga beberapa hari kemudian diketemukan terjadinya korupsi atau fraud. Nah, lalu yang ketiga adalah terjadinya international of reckless conduct, whether acts or omission that result in materially misleading financial statement. Jadi ada maksud ya kecerobohan dan kelalaian di dalam pelaporan keuangan sehingga terjadi salah saji secara material di dalam laporan keuangan. Nah, apa yang terjadi ya? Itu misalnya ada memanipulasi transaksi. Ya, misalnya contoh ada pembelian, ada faktur penagihan dari dari vendor, tetapi ternyata tidak ada receiving report dari gudang, receiving report barang dari gudang, tidak ada PO dan sebagainya, sehingga ini berarti prosedur pembelian sebenarnya tidak ada, tetapi ternyata ada tagihan dari dari vendor. Nah, ini menimbulkan nanti tagihan itu keluar, namun duitnya masuk ke kantong orang tertentu. Kemudian menyembunyikan pengaruh transaksi yang lengkap dan catatan atau dokumen. Contoh misalnya, transaksi penjualan, itu kan pasti berpengaruh ke penjualan. Transaksi pembelian itu berpengaruh terhadap utang. Nah, bisa-bisanya ya ada pembelian yang katanya terhutang, tetapi hutangnya lebih banyak dari jumlah pembelian. Artinya nanti yang akan dibayar akan lebih banyak dari pembelian yang aktual. Begitu juga piutang. Ya, sebenarnya piutang itu udah ditagih, tetapi salah catat atau sengaja salah catat, tidak dikredit piutangnya, sehingga piutangnya itu masih outstanding seperti itu. Itu juga salah catat. Lalu ada piutang-piutang yang sebenarnya sudah ditagih, tetapi piutangnya masih nongol. Nah, itu juga duitnya masuk ke penagih. Ini yang sering dikatakan sebagai lapping. Kemudian ada yang mencatat transaksi tanpa substansi. Nah, ini sering terjadi yang namanya transaksi fiktif. Contoh sekali, pembelian 1 ton dilaporkan 1,5 ton. Pembelian dengan harga per unit 10.000 dilaporkan 12.000. Nah, itu artinya ada sebagian transaksi yang tidak substantif. Kemudian kekeliruan di dalam
pelaksanaan kebijakan akuntansi. Nah, jelas yang namanya kebijakan akuntansi ini adalah seharusnya kebijakan akuntansi itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diperbolehkan. Misalnya kalau depresiasi, misalnya kalau penghapusan piutang yang dibolehkan misalnya persentase tertentu dari saldo piutang, persentase tertentu dari penjualan kredit, atau penghapusan piutang itu dilakukan berdasarkan analisis umur. Tetapi penghapusan piutang ini tidak dilakukan berdasarkan metode-metode kebijakan akuntansi yang dibolehkan oleh standar akuntansi keuangan. Akibatnya ada sekian persen atau beberapa debitur yang dihapus tetapi ditagih secara diam-diam. Nah, ini juga terjadilah yang namanya fraudulent financial reporting. Terus di dalam standar akuntansi keuangan itu ada standar pengungkapan. Nah, itu juga ada pengungkapan-pengungkapan yang disembunyikan. Akibatnya terjadi misleading. Ya, misalnya contoh ya, sebenarnya suatu aset itu belum dimiliki, tapi dikatakan sudah dimiliki. Atau sebaliknya, aset itu sudah dimiliki, tapi di CHLK-nya tidak diungkap. Nah, akibatnya bagi para pengambil keputusan, apalagi kalau perusahaan ini listed di bursa, maka para investor itu akan keliru di dalam pengambilan keputusan investasi. Contoh saja lah ini. Di laporan keuangan itu penghapusan piutang itu hanya 2% dari saldo piutang. Nah, ini ketahuan ya 2 bulan atau 3 bulan lagi ketika laporan keuangan itu sudah dirilis di pasar modal, lalu karena performance dari laporan keuangan bagus, maka saham itu akan naik. Nah, ketika saham naik, merambat naik, banyak investor yang belanja saham perusahaan tersebut. Baru 2 bulan atau 3 bulan kemudian ketahuan bahwa sebenarnya piutang yang harus dihapus itu bukan 2%. Mungkin ada 30% atau bahkan 40%. Nah, ini berarti kan sebenarnya kerugian atau paling tidak keuntungannya yang dilaporkan di publik itu jauh lebih kecil dari jumlah itu. Maka akibatnya saham akan jatuh. Nah, inilah ya 3 hal inilah, yaitu corporate fraud, audit failure, dan fraudulent financial reporting. Ini yang memicu diadakannya audit forensik. Tentu saja ketiga penyebab ini yang menimbulkan menimbulkan kerugian keuangan. Wah, kali ini penjelasannya panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi akuntansi forensik ini kalau dari penjelasan Prof tadi itu berkaitan juga dengan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan juga dengan ilmu auditing. Nah, ini apakah lingkup kerja akuntan forensik itu juga akan bersinggungan Prof dengan auditor eksternal? Sangat bersinggungan. Ya. Terutama kalau kita melakukan penelitian atau assessment ya, atau review terhadap hasil audit eksternal. Yang tadi saya katakan, lihatlah apakah opininya itu memang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi kalau tidak terjadi pelanggaran standar, ya, terjadi tetapi tidak menimbulkan salah satu material, maka itu akan menimbulkan opini yang wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau kemudian ada WDP, nah inilah yang bersinggungannya. Mestinya ketika ada WDP, ini adalah merupakan pintu masuk ya bagi manajemen untuk memerintahkan kepada
akuntan publik atau kepada auditor forensik untuk memfollow up apa yang ditulis di dalam WDP. Atau misalnya auditor eksternal itu biasanya wajib memberikan manajemen letter ya kepada manajemen. Manajemen letter itu seperti saya katakan tadi adalah merupakan kritik akuntan publik terhadap penyelenggaraan manajemen di perusahaan, bahkan termasuk penyelenggaraan atau implementasi dari pengendalian internal. Nah, itu juga sasaran kritik dari akuntan publik. Padahal salah satu penyebab terjadinya penyimpangan adalah pengendalian internal yang lemah atau pengendalian internal yang tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal pengendalian internal yang memang dilaksanakan dengan sesuai ketentuan akan menjamin kredibilitas dari akun-akun di dalam laporan keuangan yang ujung-ujungnya meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan. Nah, jadi kalau ternyata ada WDP, ada apalagi disclaimer, ini betul-betul akan memicu ya dilakukannya audit forensik. Ini mestinya menjadi perhatian bagi manajemen. Jadi kalau laporan auditor eksternal itu ternyata tidak WTP, itu jangan terus ditaruh saja. Ya, mestinya harus di follow up. Nah, karena penyebab WDP, penyebab disclaimer, itu ada yang menyebabkan kerugian keuangan, ada yang memang tidak menyebabkan kerugian keuangan, tapi menimbulkan salah saji. Yang ujung-ujungnya juga akan menimbulkan kerugian keuangan, meskipun secara tidak langsung. Misalnya turunnya harga saham. Ya. Itu kan juga akan merugikan image dari perusahaan yang listed. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan bersinggungan apa tidak dengan hasil dari auditor eksternal, iya ada bersinggungannya seperti itu. Ya, ini ya penjelasan yang sangat jelas dari beliau sebagai ahlinya audit forensik. Tapi ini kalau kita baca berita akhir-akhir ini atau tahun-tahun sebelumnya begitu banyak kasus fraud atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Mungkin bisa diberi contoh, Prof, beberapa kasus-kasus yang viral mungkin di Indonesia yang berkaitan dengan penyimpangan keuangan dan ini diperlukan tindak lanjut melalui penanganan audit forensik. Kira-kira apa nih contoh-contoh yang heboh gitu ya di Indonesia di akhir-akhir ini atau tahun-tahun sebelumnya yang sangat trigger sekali dan kita mudah mengingatnya kasus tersebut? Banyak ya sebenarnya, bahkan menimbulkan kerugian keuangan negara triliunan. Contoh yang masih ingat sekali dalam benak kita adalah kasus Jiwasraya. Kemudian kasus Asabri. Kemudian Kementerian Keuangan. Kemudian Provinsi Papua. Kemudian kita melihat ya contoh-contoh terjadinya kejadian di dalam entitas yang memicu audit forensik. Nah, justru itulah yang memicu ya berkembangnya audit forensik karena banyaknya korupsi di Indonesia. Terutama saya katakan bahwa korupsi yang muncul ya di masyarakat adalah korupsi di lembaga negara. Karena yang bisa berkorupsi adalah orang yang punya kewenangan. Ya, pejabat lah di dalam lembaga negara tersebut. Nah, ini sudah sangat diekspos oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan dia adalah memang auditor pemerintah yang tugasnya, ya kalau BPK itu berbeda dengan akuntan publik, BPK itu bertugas pertama mengaudit laporan keuangan lembaga negara. Kemudian mengaudit perihal keuangan. Kemudian mengaudit kinerja lembaga negara. Kinerja itu ada kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan.
Kemudian yang berikutnya, nah ini salah satu tugas BPK adalah tadi kinerja itu ya kepatuhan. Jadi kinerja itu adalah kepatuhan terhadap pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap anggaran. Dan yang terakhir, tugas BPK itu adalah melakukan audit dengan tujuan tertentu atau PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, yang PDTT inilah yang sebenarnya tadi saya katakan identik dengan audit forensik. Nah, karena kalau PDTT itu juga pemicunya ada dua, yaitu adanya reaktif, jadinya ada pelaporan, dan proaktif. Jadi ketika BPK itu mengaudit laporan keuangan, yang tujuannya tadi adalah untuk memberikan opini, kemudian mengaudit keuangan itu tujuannya adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya aset, itu diaudit oleh BPK. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan terhadap pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap anggaran. Kemudian yang terakhir adalah investigasi. Investigasi itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, ini PDTT inilah yang kemudian dilaksanakan di dalam melakukan audit karena adanya tadi fraud, ya, deteksi adanya fraud atau korupsi. Nah, ini ya kalau kita bicara korupsi itu ada 5W dan 1H. Tanda-tandanya ini. W yang satunya ya kalau saya lupa nanti tolong dibantu. W itu who, ya. Kemudian bentar ada kok. When. Nah, who, what, where, when, why, how, and how much. Jadi terdeteksi di situ ya siapa yang melakukan, who, what itu apa yang dilakukan, where di mana. Nah, misalnya di bagian pengadaan barang dan jasa. When, nah when itu kapan terjadinya? Why, nah kalau why ini ada three angel ya, ada masalah niat, ada masalah kesempatan, dan masalah kebutuhan. Why. Nah, how itu adalah bagaimana cara melakukannya. Dan yang terakhir, berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi ada 5W dan 2H. Ya, how and how much. Nah, itu berarti berapa. Nah, maka investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi 4W dan 1H. Who, what, what, when, and how much. Jadi kalau sudah terpenuhi ini, maka bisa ditindak lanjuti. Jadi setiap auditor eksternal ketika mendapatkan request ya untuk melakukan audit forensik, maka harus melakukan testing pendahuluan terhadap 5W tadi. Begitu saya kira. Ya, berarti ini bidang akuntansi itu sangat luas sekali, dan yang perlu diketahui bagi para lulusan akuntan, tolong ilmu pengetahuannya ditambah, bacaannya ditambah, karena ilmu akuntansi tidak hanya sebatas akuntansi tapi juga memiliki cabang lainnya, artinya juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti contoh dengan ilmu sistem informasi akuntansi, dengan ilmu hukum, dan audit forensik ini juga kita secara langsung juga bersinggungan dengan hukum. Dan untuk itu berarti ke depan Anda ingin berprofesi sebagai auditor forensik, berarti menghadapi berbagai tantangan. Kira-kira apa nih Prof tantangannya di dalam bidang audit forensik? Oke.
Kalau kita bicara masalah audit, baik itu audit umum maupun audit forensik, itu pasti berkaitan dengan masalah uang. Kalau bicara masalah uang, kalau di dalam perusahaan, siklesnya adalah bermula dari uang, kemudian mendapatkan kembali uang itu. Jadi siklesnya seperti itu. Sehingga apa sebenarnya yang menjadi tantangan bagi auditor forensik dan juga para auditor pada umumnya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu dipicu oleh adanya investasi. Nah, investasi yang dilakukan oleh para investor maupun oleh para kreditor itu menghendaki suatu kondisi di dalam perusahaan itu yang 5 sehat. 5 sehat itu adalah pertama, manajemen sehat, bisnisnya sehat, keuangannya sehat, akuntansinya sehat, dan satunya lagi 5 sehat, 4 sempurna ya, tadi 4 sempurna ya. 5 sehat tadi manajemen, kemudian akuntansinya sehat, keuangan sehat, bisnis sehat, kemudian auditornya juga sehat. Auditornya sehat. Hukum sehat. Hukumnya sehat. Hukum. Ya. Ya, jadi perusahaan itu bisnisnya sekarang maupun yang akan datang itu bagus, sehat. Ya. Lalu akuntansinya juga sehat, artinya ada pengendalian intern, ada sistem akuntansi, ada SOP, ya. Kemudian keuangan sehat, ya, tidak pernah nunggak bayar gaji, tidak pernah menunggak bayar utang jangka pendek maupun jangka panjang, gitu. Manajemen juga sehat, ya, itu waduh ada berbagai regulasi, ada berbagai SOP yang menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan itu dijalankan secara baik, ya, sehingga menjaga kerugian di sekarang maupun masa yang akan datang. Yang berikutnya hukum. Nah, tidak pernah terlibat hukum, ya, terutama adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap kontrak, ya. Kontrak itu, jadi yang namanya perusahaan itu adalah kumpulan dari kontrak. Kontrak dengan perusahaan, kontrak dengan pemegang saham, kontrak dengan direksi, kontrak dengan pemegang obligasi, kontrak dengan kreditur, ya, kontrak dengan karyawan. Jadi kumpulan dari kontrak. Nah, ini tidak pernah melanggar. Ya, kontrak-kontrak ini nggak pernah dilanggar. Misalnya menerbitkan obligasi, bayar bunga dan angsurannya juga tepat. Utang ke bank itu juga bayar angsurannya juga tepat. Lalu ketika perusahaan itu listed, jadi ketika perusahaan itu menjual saham ke masyarakat, kemudian sudah IPO dan duit sudah masuk ke perusahaan, kewajiban perusahaan itu menjaga harga saham di bursa. Nah, cara menjaga saham di bursa gimana ya? Ya tadi, jagalah 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna tadi. Nah, insya Allah kalau 5 sehat, 5 sempurna ini baik, maka harga saham akan baik. Nah, kembali, ya, kalau ini secara umum ya, misalnya manajemen jelek, bisnis jelek, akuntansi jelek, keuangan jelek. Nah, inilah yang memicu adanya kemungkinan audit forensik. Misalnya kerugian terus-menerus, utang nggak dibayar, upah gaji nggak dibayar. Nah, ini undanglah audit forensik, undanglah saya. Kenapa gitu? Ya, ini secara tidak langsung bukan promo, tapi paling tidak ya menjadi alternatif atau solusi lain apabila lembaga Anda memiliki masalah di dalam bidang
keuangan. Oke, kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita yang hari ini sudah memberikan masukan dan pencerahan dengan luar biasa. Ya, para pemirsa, bahwa masalah itu akan timbul di mana saja, baik di dalam kehidupan, berkehidupan bertetangga, bernegara, dan lain-lain. Tidak lepas juga masalah ada di perusahaan. Dengan adanya masalah, kita bisa mencari solusi bersama-sama, dan jangan lupa solusi bisa diraih apabila kita memiliki ilmu dan pendidikan yang baik. Jadi jangan malas untuk menonton channel IAI Jatim TV, belilah subscribe, komen, dan informasi solutif apalagi yang diperlukan untuk Anda para lulusan akuntan atau pemirsa lainnya di luar ilmu akuntansi untuk memahami bidang akuntansi lebih dalam. Sekali lagi, saksikan IAI Jatim TV di channel ini. Dan jangan lupa sekali lagi komen, like, and subscribe. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan tidak selamat malam karena kita harus selalu selamat pagi. Untuk acara kali ini, terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dan beri aplaus. Oke, selamat berjumpa di channel IAI Jatim TV di Insight yang berbeda.